Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Fatimah Tuzaro, NIM 19-021-020-4042 dari PGSD kelas C akan melakukan praktikum dengan judul fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya dari klorofil atau zat hijau daun. Kemudian yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, untuk membuktikan pengaruh spektrum atau warna dan suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan pertama ini, yaitu percobaan in-house, adalah tanaman Hydrilla verticillata, air, botol plastik, 5 macam mika plastik dengan berbagai macam warna, ada merah, biru, ungu, hijau, dan kuning, tisu, soda kue, termometer, alat penghitung, benang jahit, gunting, penggaris, HP sebagai pengganti stopwatch. Langkah pertama dalam percobaan ini adalah potong 5 tangkai tanaman Hydrilla verticillata, setiap tangkai sepanjang 10 cm. Ukur menggunakan penggaris dengan panjang 10 cm per tangkai. Setelah itu, ikat ujung tangkai menjadi satu menggunakan benang jahit. Setelah mengikat 5 tangkai tanaman Hydrilla verticillata, kemudian masukkan ikatan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi bagian potongan menghadap ke atas. Setelah itu, masukkan air hingga memenuhi botol. Diusahakan tidak ada gelembung udara di dalam botol. Kemudian tutup botol dengan rapat. Langkah selanjutnya adalah letakkan botol di tempat yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari. Kemudian cek suhunya terlebih dahulu menggunakan termometer. Setelah itu, tulis pada lembar pengamatan. Kemudian tutup botol kembali dan letakkan secara terbalik di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Tunggu dalam waktu 3 menit
Kemudian hitung banyak gelembung yang terdapat dalam botol menggunakan alat penghitung dan catat hasilnya pada lembar pengamatan. Langkah selanjutnya adalah letakkan di tempat yang terkena terang dan terkena cahaya matahari. Kemudian tambahkan setengah sendok teh soda kue. Setelah itu, kocok untuk mencampurkan soda kue ke dalam air. Lalu, cek suhu menggunakan termometer. Dan catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian, kita tutup dan letakkan botol secara terbalik. Setting waktu selama 3 menit. Kemudian hitung berapa banyak gelembung gas yang ada pada tanaman hidrilla menggunakan alat penghitung elektrik. Setelah itu kita letakkan plastik mika berwarna merah ke botol, kemudian setting waktu selama 3 menit dan tunggu. Setelah 3 menit, hitung banyak gelembung gas yang terdapat dalam botol menggunakan alat penghitung. Dan jangan lupa cek suhu kembali, kemudian tulis pada lembar pengamatan. Gantilah plastik mika secara bergantian dengan urutan warna kuning, kemudian warna hijau, warna biru, dan warna ungu. Tunggu selama 3 menit, kemudian cek suhu dan banyak gelembung gas yang terdapat di dalam botol. Kemudian tulis hasilnya pada lembar pengamatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kedua ini adalah aluminium foil, daun, gunting, pinset, betadine, alkohol 70%, mangkok plastik, lepek, panci, air secukupnya, tisu, dan kompor. Langkah pertama dalam pemilihan daun adalah pilih daun yang menghadap cahaya matahari. Kemudian tutup bagian tengah daun menggunakan aluminium foil, lalu rekatkan menggunakan isolasi plastik agar balutan aluminium foil tidak terbawa oleh angin. Tunggulah selama 1 minggu. Setelah 7 hari, petik daun pada pagi hari atau sore hari sebelum matahari terbit. Kemudian buka bagian pembungkusnya menggunakan gunting. Buka secara hati-hati agar daun tidak sobek. Jadinya seperti ini. Siapkan sampai 6-7 helai daun. Langkah selanjutnya adalah nyalakan kompor. Kemudian letakkan panci di atasnya. Tuangkan air sebanyak 300 ml ke dalam panci dan rebus hingga mendidih. Kemudian masukkan daun ke dalam panci dan rebus hingga layu kurang lebih dalam waktu 5 menit. Sambil menunggu daun yang direbus, kita masukkan alkohol 70% sebanyak 50 ml ke dalam mangkok plastik.
Setelah 5 menit, kemudian angkat dan tiriskan daun menggunakan pinset. Taruh di tisu. Setelah itu, masukkan daun yang direbus tadi ke dalam alkohol 50 ml. Kemudian, cacik atasnya dan masukkan ke dalam air yang digunakan untuk merebus tadi dalam waktu 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian angkat dan matikan kompor. Tetesi piring menggunakan betadine kurang lebih 10 tetes. Kemudian letakkan daun yang telah direbus dengan alkohol ke piring yang telah ditetesi betadine. Tetesi kembali daun menggunakan betadine hingga rata. Lalu amati perubahan warna yang terjadi pada daun dan tulis pada tabel pengamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata selama praktikum. Semoga praktikum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.